Sony ZV-10 Mark I worth it gak sih di tahun 2024? Halo Gika Friends, berjumpa lagi dengan saya Anam. Untuk video kali ini saya sedikit mengulik atau membahas ya tentang Sony ZV-10 Mark I. Jadi Gika Friends, untuk Sony ZV-10 Mark I ini kalau nggak salah aku baca artikelnya produksi tahun 2021, dan sedangkan di tahun ini udah diproduksi ZV-10 Mark II. Dan untuk megapikselnya 24 megapiksel. Dan uniknya dari kamera ini ada mikrofon yang gede banget di atasnya. Tapi sayangnya kamera ini nggak ada viewfindernya. Jadi viewfinder itu gunanya buat membidik ya. Jadi umpamanya kalian motret kondisi siang hari itu kan over cahaya. Nah kalian kalau motret langsung tampilan ke LCD takutnya kayak kurang maksimal. Dengan adanya viewfinder kan lebih detail lagi untuk melihat hasil foto ataupun videonya. Tetapi sayangnya di Sony ZV-10 ini gak ada viewfindernya. Untuk harga barunya itu di angka 11 jutaan dan untuk harga secondnya kisaran 9 jutaan. Dan kamera ini lebih dipreferkan untuk take video. Dan kamera ini nggak banyak-banyak tombol-tombolnya daripada seri Sony Alpha 6400. Jadi lebih uniknya lagi, di sini ada tombol warna merah. Kalau nggak salah itu kayak di stick PS ya. Jadi di sini rekam videonya itu langsung rekam di sini lebih mudah. Sedangkan di Sony Alpha 6400 itu kecil banget di posisi sebelah kanannya. Terus kayak enaknya dari Sony ZV-10 ini nggak ada dial modenya. Jadi dial modenya itu masuk ke dalam menunya. Untuk tampilan tombol di atasnya itu cuma kamera, video, dan SNQ. Nanti kita bahas sedikit ya. Terus untuk mikrofonnya di sini mungkin gunanya Sony ada mikrofon di sini lebih memudahkan kalian ketika ngevlog ya, gak butuh jack mikrofon tambahan. Tapi tenang, nanti kita reviewnya nyobain videonya ini tanpa mikrofon, jadi mengandalkan mikrofon internal dari ZV-10 ini. Lalu yang berikutnya ini untuk shutternya itu ada ring zoomnya. Kalau di A6400 kan ring zoomnya langsung di lensanya. Nah sedangkan Sony ZV-10 ini ada ring zoomnya dari sini, zoom out zoom in itu bisa digerakkan. Jadi kalau di Sony ZV-10 ini ada 3 ya. Jadi untuk zoom in zoom outnya dari lensanya di sini, sama di tombol di sini. Kalau umpamanya di mode manual fokus, yang jadi ring yang ini fungsinya untuk mencari fokus. Jadi mode manual fokusnya itu yang cari fokusnya di sini. Zoom in zoom outnya ada 2, di lensa 1, di bodinya 1. Lalu yang aku suka dari Sony ZV-10 ini LCD-nya. Nah, LCD-nya ini lebih mudah atau lebih fleksibel. Kalau nggak salah kayak di SLR-nya Canon ya, lebih mudah. Jadi flipnya itu lebih enak. Terus kalau ditutup seperti ini kan lebih safety, kan nggak takut kegesek-gesek. Beda lagi di Sony A6400 posisinya nggak bisa di flip kayak gini, jadi cuma flipnya itu tilting terus langsung ke atas gitu. Walaupun ada mikrofon internal pada bodinya, tapi Sony ZV-10 ini ada colokan mic eksternal 3,5 ada di sebelah kiri bodinya. Jadi kalian kalau umpamanya pilih atau cari mikrofon wireless atau clip on kan lebih mudah karena jacknya itu 3,5, tentunya kan universalan. Atau kalian cari mikrofon wireless kayak Saramonic dan lain-lainnya, tentunya lebih support. Jadi kalian nggak perlu khawatir pakai maupun ada mikrofon internalnya. Kalau pengen kalian ngonten lebih peka pakai mikrofon eksternal tetap bisa. Lalu untuk pengecasannya ini pakai tipe C ya, tipe C jadi lebih enak sih menurutku karena biasanya lebih fast charging. Lalu ada colokan headset ya. Ini ada colokan headsetnya paling bawah. Kalau di A6400 itu nggak ada. Jadi di A6400 itu adanya cuma colokan mic-nya aja. Lalu untuk ketahanan baterai ya sama sih, mungkin kisaran 45 menit sampai 1 jaman untuk take video karena baterainya itu sama di seri A6000, 6400, 6500, 6100 dan 6300 itu sama. NPVW 50 dan mAh-nya itu 1020 mAh.
Terus tadi kenapa sih aku tadi kok selalu membandingkan di Sony ZV-10 dengan A6400? Ya karena untuk harga barunya itu selisih 2 jutaan. Kan untuk harga baru ZV-10 itu 11 juta. Kalau A6400 13.200.000 ya. Tapi saya nggak banyak untuk membandingkannya di dalam video ini, cuma membahas tentang fitur-fitur kelebihan dan kekurangannya. Lalu untuk segi videonya ini udah 4K ya. Selalu untuk membahas tentang video itu, aku membahas tentang video 4K itu memori dan laptop harus support ya. Kalau nggak support ya tentunya agak lemot, atau memorinya nggak support, di kamera itu nggak bisa take video 4K, atau nggak kamera kan lebih panas. Dan untuk spek kelebihan dari ZV-10 itu videonya bisa 120 fps tapi di Full HD aja ya. Kalau di 4K nya kalau nggak salah mungkin 30 fps. Terus untuk koneksi WiFi memindahkan foto, jangan khawatir, tentunya ZV-10 ini udah ada fitur WiFi untuk memudahkan kalian memindahkan hasil foto dari kamera ke handphone. Mungkin next video bakal membahas tentang WiFi dari ZV-10 ini. Terus untuk beratnya ya nggak begitu berat-berat banget ya, karena kan mirrorless ya. Kalau ringan-ringan gini enak buat daily, traveling, ataupun kalian lebih mudah untuk mencari gimbal support untuk ZV-10 ini. Dan Sony ZV-10 ini udah dibekali dengan Hosoo flash eksternal, ada di sebelah sini. Biasanya kan di sebelah sini itu ada viewfindernya. Nah karena ini nggak ada viewfinder, gantinya dengan Hosoo flash eksternal. Jadi umpamanya kalian buat foto studio, self studio, memudahkan kalian mencari trigger atau flash kamera untuk menancapkan di atas kamera ZV-10 ini. Karena sensornya masih APS-C, untuk lensa bawaannya itu 1650 EMON ya, yaitu f-nya 3,5 sampai 5,6 ya. Lensanya sama di seri-seri A6000, 6300, 6400. Ya walaupun Sony ZV-10 ini cuma buat ngonten-ngonten aja, tetapi kamera ini udah bekali dengan steady shoot dalam bodinya, tetapi cuma elektronik aja ya. Beda di Sony A7 Mark II ataupun Mark III karena ada 5 aksisnya. Tapi tenang kok, untuk steady shoot ini kalian bisa aktifin atau nonaktifkan sesuai dengan kebutuhan kalian. Dan Sony ZV-10 ini bisa menangkap objek bergerak dengan continuous fotonya sampai 11 fps. Kalau nggak salah ini sama kayak A6000 ataupun 6400. Jadi kalau kalian buat foto hewan bergerak, kendaraan, foto sport, ini udah sangat cukup sih. Walaupun harga 11 jutaan, tetapi Sony ZV-10 ini bisa kamu edit atau kamu setting S-Log-nya. Tapi di sini tuh namanya Gamma ya, Gamma S-Log 3. Jadi kalau ini bisa kamu edit videonya, jadi bisa pewarnaannya lebih matang lagi. Gimana? Penasaran dari hasil foto dan video menggunakan Sony ZV-10 ini? Yuk langsung kita nyobain aja ya. Let's go. Nah, bajunya ganti ya sekarang karena kemarin kan hujan, jadi tag videonya di hari berikutnya. Saya nyobain Sony ZV-10 ini di outdoor, tag video 4K maupun Full HD, lalu mungkin cek stabilizernya on atau off-nya. Terus saya buatnya ini handle-nya pakai tripod mini biar lebih mudah. Untuk harganya ini kisaran 130 ribuan di toko sih ya. Sebelum tag video aku set dulu videonya. Ini aku file formatnya pakai Full HD aja dulu. Terus ini pakai 50p ya. Terus steady shoot-nya aku nonaktifin dulu. Ya, kita nyoba videonya, steady shoot-nya off. Oke, steady shoot-nya kita offin. Ini gambar tangannya ini off. Oke, langsung kita buat videonya. Ini pakai lensanya lensa kit bawaan. Nah, jadi nanti posisinya seperti ini. Ini karena over jadi F-nya aku turun. Oke. Nah, ini pakai 5,6 aja ya F-nya. Oke, bentar. Oke, kita rekam. Ini handheld. Ya, ini tes video
ZV-10 dengan lensa kit. Ini steady shootnya aku offin. Oke, kita buat jalan kayak gini. Nah, untuk resolusi videonya Full HD. Ini settingannya 1/100, f-nya 5,6 dan ISO-nya otomatis. Oke, untuk video berikutnya kita nyobain steady shootnya, kita aktifin ya, otomatis. Lalu di FN juga kita on kan. Oke, kita nyoba teks videonya dengan steady shoot on. Oke, untuk teks videonya ini settingannya sama. Ini steady shootnya aku onin, dan ternyata ini EY detect. Nah, ini mas, bentar. Nah, ini ternyata EY detect. Tapi ini kalau di tampilan LCD-nya itu di kulit kayak sedikit agak gosong ya. Ya mungkin kalian juga bisa nanti ngakalinya mungkin pakai gamma ya, atau enggak S-Lock. Kalau umpamanya kalian nggak suka dengan warna dari Sony, tapi ini kan settingannya otomatis. Oke, kita nyoba mungkin lari-lari kecil atau jogging ya. Kok pas ini bajunya loreng-loreng. Oke, dengan jalan agak cepat. Oke, untuk berikutnya video ini saya jalannya agak cepat, jadi tetap stabil atau enggak. Ini settingannya sama, stabilisernya aku on kan. Untuk lensanya dengan lensa kit bawaan dari kamera, apalagi lensanya itu udah dibekali dengan OSS atau image stabilizer di dalam body lensanya. Terus menurut kalian gimana sih? Worth it gak sih dengan ZV-10 ini udah dibekali dengan image stabilizer di bodinya, atau emang lebih stabil tanpa perlu beli stabilizer tambahan, cukup cuma pakai tripod mini aja? Tadi kan perbandingan stabilizer di on kan atau di off kan di format Full HD. Nah, sekarang aku nyobanya di format 4K. Ya tentunya kan formatnya lebih besar ya. Oke, untuk video kali ini saya menggunakan format 4K dan image stabilizer atau steady shootnya aku off kan. Gimana kalau emang bergetar ya maklum sih, karena kan ini hanya mengandalkan lensa aja, OSS nya di lensa, di bodinya steady shootnya aku off kan. Gimana? Oke, dengan format yang sama 4K, steady shootnya aku aktifkan otomatis. Kita cek FN juga. Oke, untuk kali ini saya menggunakan format 4K dan steady shootnya aku aktifkan. Coba aku nyoba lari-lari kecil dengan format 4K. Oke, kita balik lagi. Ini tetap masih merekam. Mikrofon mengandalkan mikrofon internal dan saya jalannya sedikit agak cepat. Gimana? Steady shootnya apa tetap bekerja di format 4K? Oke, untuk kali ini saya nyobain S-Lock pada Sony ZV-10 ya. Jadi S-Lock ini memudahkan kalian nanti di next editing dalam video. Jadi ini saya nyobanya S-Lock dengan formatnya 4K ya. Untuk settingannya 1/100, f5,6, ISO-nya otomatis, dan image stabilizernya ini aku on kan. Oke, gimana hasilnya? Ya kayak gini. Oke, tak hanya cuma tag video aja, saya juga nyobain review fotonya. Jadi ini saya formatnya 20M ya, karena 20 megapiksel karena ini 16:9. Mode manual.
Terus shutter speednya 100, f-nya 5,6, ISO-nya otomatis. Nah, ini hanya mengandalkan lensa kit bawaannya aja. Oke, yang didapetin juga lumayan sih blurnya, hanya mengandalkan lensa kit bawaan. Tapi ya kalau kondisi low lag ya kurang begitu blur banget. Kalau pengen blur banget ya kalian harus nambah ke lensa kit bawaan. Gimana menurut kalian Sony ZV-E10 dengan lensa kit bawaan hanya buat foto dan video, worth it gak sih di tahun 2024 ini? Coba komen di bawah ya. Ya itu aja sih untuk masukan dari saya. Kalau umpamanya kalian punya budget lebih ya kalian bisa menggunakan atau membelinya pakai 6.400. Kalau kalian sekiranya ZV-E10 ini udah sangat cukup buat daily atau buat ngevlog, ya nggak apa-apa, pilih aja Sony ZV-E10 karena pengeluarannya masih baru. Oke GK Friends, cukup sekian untuk video kali ini. Semoga apa yang aku sampaikan bermanfaat. Mungkin kalian butuh info seputar fotografi atau videografi, jangan lupa mampir di Instagram kita @gudangkameramalang ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel YouTube kita. Sampai jumpa lagi di video berikutnya dan sampai jumpa. See you.